Belajar kopi ya Bu, biasa kita yang diajari. Iya. Sebelumnya udah pada sarapan belum? Soalnya Alhamdulillah. Kan Alhamdulillah sudah. Lambung aman semua ya Ibu. Aman. Sampai jam 10 aman. Kalau sudah jam 12 nanti baru bermula. Oh iya baik Ibu kalau gitu. Langsung aja ya, kalau aku sih nanti bawa materinya itu tentang dasar kopinya dulu. Jadi kopi itu kan sama seperti manusia, dia juga berevolusi. Nah khusus untuk di tahun ini itu udah masuk ke gelombang ketiga. Jadi dia ada gelombang pertama, kedua, sama ketiga. Ntar aku jelasin juga. Terus mulai dari metode proses kopinya, terus ada negara terbesar yang penghasil kopinya juga ada. Nanti baru paling kalau materi itu di prakteknya di belakang. Nah itu aku ada bawa mesinnya antara ini sama ini kali ya. Oh iya. Kalaunya harusnya yang ini Bu. Kalau nanti untuk mesinnya kita praktek, nah paling nanti itu bakal banyak di cupping. Cupping itu jadi kalau misalnya kita proses kopi dari awal, setelah dipetik terus dipanen, habis itu mereka ada melalui 4 proses. Biasanya ada wash, natural, ada honey juga. Nah nanti setelah itu baru di roasting. Nah setelah selesai di roasting baru kita proses brewingnya gitu ya. Iya ya udah roastingnya. Kita lanjut ya Ibu. Roasting. Nah untuk kopi gelombang pertama itu dia diawali dari tahun 1800 sampai dengan 1970. Nah kopi yang pertama kali ini disiapkan dengan harga yang lebih terjangkau, terus lebih praktis. Jadi konsepnya itu lebih praktis sama lebih terjangkau aja. Kalau untuk di dapur Indonesia sendiri yang meraja itu ada kopi kapal api sama kopi AA. Nah dia ini masuk ke kategori gelombang pertama. Kopi AA itu Jambi bukan? Iya kopi AA Jambi. Oh terkenal ya? Iya, ini kopi gelombang pertamanya Ibu. Kalau kita yang kafe-kafe gini udah masuk kopi gelombang ketiganya. Gitu. Ya, tapi ini gelombang pertama. Jadi kita nggak tahu dia diproses dengan apa, terus tumbuhnya di mana, jenis kopinya juga apa, tapi kita masih ini aja sudah bisa langsung menikmati. Jadi udah langsung jadi. Udah ada rasa manisnya, makanya kopinya pakai gula ya Bu tadi maunya. Gitu. Ini untuk gelombang yang pertama. Kalau untuk gelombang yang kedua itu masuk dari tahun 1970 sampai dengan 2000. Pasti udah kenal Starbucks. Ya ya. Oh. Nah ini pembawa kopi yang kedua. Karena yang pertama tadi banyak kritikan karena kopinya itu kan maunya keluarin karakter, tapi mereka lebih sajiinnya harganya terjangkau terus lebih praktis. Nah, dibawalah dengan Starbucks memperkenalkan kopi gelombang yang kedua. Gitu. 2000 sudah Harus minum kopi di pagi hari atau di sore hari. Gitu. Terus juga mereka udah mulai tahu kopinya diproses apa, tapi belum terlalu dalam untuk mengenali karakter kopi tersebut. Gitu. Waktu di gelombang kedua, yang gelombang ketiga baru lebih banyak. Untuk di gelombang ketiga, jadi pada era ketiga ini kopinya juga sudah lebih transparan, ya kan? Nah, para konsumen sudah lebih mampu mengetahui dari mana sebuah biji kopi berasal. Jadi kalau ibu pergi ke coffee shop, itu biasa ibu udah bisa pilih ada kopi kerincing ya, gitu. Atau kopi luarnya lagi ada kopi apa nih? Nah itu kita udah mulai lebih tahu, lebih transparan. Terus sudah dikasih tahu juga jenis kopinya, jenis kopi apa. Contoh
nggak bisa, asam lambungnya lagi kena, berarti nggak bisa minum kopi yang robusta gitu, maunya yang arabica. Udah bisa pilih lah mau minum apa, kopinya itu lebih jenisnya yang kemana gitu. Terus juga di sini udah mulai banyak bermunculan roaster kopi sama kedai-kedai kopi independen. Kalau di Jambi sendiri kan udah mulai banyak tuh kedai-kedai kopi yang kecil, cuman mungkin mereka belum ke specialty kopi, tapi mereka udah mulai terjun ke dunia kopi gitu. Kalau untuk saat ini ya Ibu. Nah, untuk kopi gelombang ketiga sendiri, kalau misalnya yang specialty coffee yang emang benar-benar fokusnya di kopi, itu ada di Instinct Roastery di Talang Banjar atau Blue Bottle itu untuk yang luarnya. Nah, di sana memang sudah banyak kasih varian kopi. Jadi kalau Ibu datang biasanya ditanyain mau minum kopinya dari kopi luar, kopi eksotis atau kopi kompetisi series gitu. Terus nanti ditanyain juga mau dibuat kopi hitam atau kopi susu. Jadi emang sudah lebih mengedukasi si customer mau minum kopinya sesuai dengan yang mereka mau gitu. Ya, ada 3 spesies sebenarnya. Jadi ada kopi arabica, robusta, sama liberica. Tapi kalau kopi yang lebih mendominasi populasinya di dunia itu lebih banyak ke arabica. Nah, arabica itu identik dengan rasa asam biasanya. Gitu. Nah, 75% itu yang mendominasi arabica, terus diikuti 23%-nya dari robusta. Pasti udah banyak dapat. Liberica yang 2%. Liberica ini kalau nggak salah dia baru mulai naik tuh di tahun 2018. PT Petrocina yang bawa. Itu kalau nggak salah. Di 2% dia ya. Jadi masih belum terlalu banyak. Nah, kalau perbedaan kopi spesies yang tadi sendiri, itu kalau kopi arabica spesies tanaman yang berbunga dalam keluarga kopi. Ya, dia biasanya kopi pertama yang dibudidayakan. Saat ini merupakan spesies dominan mewakili 70% dari kopi di dunia. Nah, kalau untuk robusta sendiri biasanya dia rasanya itu kurang asam, jadi asamnya emang benar-benar tipis, terus lebih dominan pahit, kalau Ibu tadi bilang pahit ya kan, sama kafeinnya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita minum kopi robusta itu disarankan makan dulu, karena kalau misalnya nggak makan, asam lambungnya bisa naik 1, terus jantung berdebar-debar, atau kalau dibilang nggak bisa, ya karena kafeinnya tinggi juga bisa nggak bikin tidur, soalnya kan on terus Bu. Itu apa itu kalau robusta ya? Itu yang robusta. Merek-merek robusta tuh apa aja? Jadi kan kita bisa di pasaran nggak tahu nih. Liberica ini untuk kafeinnya di bawah robusta. Untuk pohonnya sendiri itu biasa mencapai 20 meter dan dia dikenal dengan daya tahannya terhadap penyakit. Jadi pohon Liberica ini yang paling tahan untuk penyakit tanaman kopi. Lebih awet tuh. Iya. Rasanya gimana, Mbak? Nah, harusnya itu kan kita ada cupping spesies yang tadi, ada arabica, robusta, sama liberica. Cuman karena liberica sama robustanya belum datang, kemungkinan siang ini baru datang, nanti itu paling di sesi terakhir aja. Gitu. Soalnya lumayan juga Ibu. Arabica rasanya asam, robusta. Lagi panasin juga. Nah, untuk yang pertama itu negara yang penghasil kopi terbesar itu ada dari Brazil. Brazil ini adalah negara dengan pasar kopi sejak tahun 1830. Dia termasuk produsen arabica. Jadi arabica terbesar dengan 80% jenis kopi yang dia hasilkan itu arabica. Nah, biasa perkebunannya itu di Minas Gerais sama Sao Paulo dan Paraná. Terus kalau yang keduanya ada Vietnam. Nah, kalau Vietnam ini kopi terbesar, penghasil kopi terbesar juga di Asia Tenggara. Tapi produsen kopinya itu terbesar dari sisi jenis kopi robusta. Jadi kalau robusta terbesar itu ada di Vietnam. Kalau untuk yang ketiga itu ada Kolombia. Kolombia juga termasuk yang terbesar. Nah, dia ada di kawasan perkebunan Antiquena sama Caldas, Risaralda, terus ada Tolima juga.
Ini kopi Yang- apa Mbak? Ini kalau untuk Kolombia negaranya Ibu, negara Iya. penghasil kopinya. Penghasil kopi apa gitu loh? Eh, Jenisnya tadi antara Kalau Arabica, Robusta. Kolombia itu lebih ke Arabica biasanya. Kalau Robusta itu lebih banyak di Vietnam. Gitu. Nah, untuk yang keempatnya itu ada dari Indonesia. Jadi Indonesia masuk di kategori nomor 4 penghasil kopi terbesar di dunia. Nah, kalau untuk penghasil daerahnya sendiri biasa itu Sumatera. Sumatera itu terbesar, Lampung juga ada, Bu. Berarti kita Arabica. Terus ada Jawa. Jawanya itu terkenal juga biji kopinya. Ada Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, sama Papua. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri dia kan ada kopi Arabica ada, Liberica juga ada, Robusta juga ada. Nah, kalau Liberica biasa terkenalnya dari Jambi, di Tungkal. Kalau Robustanya biasa di Lampung, itu Robusta paling enaknya. Kalau yang si di Kalang itu Si di Kalang itu termaksud Arabica. Iya. Gitu. Yang di Lampung tadi Lampung tadi biasa lebih banyak Robusta. kalau Tadi Ibu di sini ada Ethiopia, Kolombia, Brazil kayaknya sama Indonesia. Kalau Indonesia itu diambil dari Kerinci. Oh iya. Nah, bisa dibedain dulu. ada gram aja ya Mas? Ada. Kalau kopi semua ditakar. Ada hitungan rasionya. Mulai dari biji kopinya tadi sudah ada graman ya? Iya, Sampai air.